Polda Metro Jaya mengungkap hasil analisis terhadap telepon genggam milik Saipul, 26, tersangka pembunuhan disertai mutilasi, terhadap Kunaifi, 52, yang jasadnya ditemukan di dalam karung beras kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2026. Kanit 1 Subdit Esmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra Kartika mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan analisis telepon genggam menunjukkan Saipul tergabung dalam sebuah grup komunitas G. Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengecekan handphone milik tersangka menunjukkan bahwa tersangka tergabung dalam grup komunitas G, tuturnya kepada wartawan Kamis 6 Agustus 2026. Meski demikian, Dimitri menegaskan temuan tersebut bukan menjadi motif utama pembunuhan yang sedang disidik. Menurut Dimitri, hasil penyidikan sementara justru mengarah pada dugaan adanya unsur perencanaan untuk menguasai harta benda milik korban, termasuk sepeda motor dan barang berharga lainnya. Pengakuan Saipul. Sementara itu beredar video pemeriksaan terhadap Saipul yang memperlihatkan pengakuannya mengenai kronologi pembunuhan dan mutilasi. Dalam video yang diterima tribunnews.com pada Rabu 5 Agustus 2026, Saipul mengaku memotong kedua kaki korban agar jasad lebih mudah dibawa dan dibuang. Karena susah dibawanya, di situ kan rame orang dan perumahan juga, ucap pelaku. Saipul mengaku peristiwa itu terjadi di rumah kontrakan 2 lantai di Jalan Belimbing, Cipayung, Jakarta Timur. Dalam keterangannya kepada penyidik, Saipul mengklaim penusukan terjadi setelah korban diduga melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap dirinya. Tadinya cuma butuh teman, dia pegang-pegang saya berontak, terus dia kayak nampar saya, ya udah saya tak dorong kan, tutur pelaku. Ia mengaku sempat berteriak sebelum didorong dari tangga oleh korban. Usai kejadian itu, pelaku mengaku turun ke lantai bawah untuk mengambil sebilah pisau. Terus saya turun ke bawah kan, sudah terlanjur didorong ke bawah, saya ke bawah ambil pisau lah, ungkapnya. Menurut pengakuannya, pisau tersebut kemudian digunakan untuk memotong kedua kaki korban sebelum jasad dibuang secara terpisah. Polda Metro Jaya telah menetapkan Saipul sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kunaifi. Penyidik masih melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan pelaku, serta potongan kaki korban yang hingga kini belum ditemukan. Polisi juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Berawal dari penemuan jasad. Kunaifi 51, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dalam karung di Kota Depok, Jawa Barat, ternyata dibunuh oleh kenalannya setelah cekcok. Pelaku yang bernama Saipul 26 itu memutilasi korban agar mayat korban mudah dibawa pergi. Jasad Kunaifi ditemukan oleh warga sekitar lapangan Tanah Merah di Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa, 4 Agustus 2026. Awalnya, warga mengira karung tersebut berisi sampah, namun setelah diperiksa, karung itu berisi mayat. Setelah melakukan penyelidikan, petugas dari Polda Metro Jaya menangkap Saipul di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu, 5 Agustus 2026. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mengungkap perkembangan terbaru penyelidikan kasus mutilasi terhadap Kunaifi, 51 tahun. Pria yang jasadnya ditemukan tanpa kedua kaki di dalam karung di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku berinisial S, alias Saipullah, 26 tahun, berhasil ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu, 5 Agustus 2026 dini hari saat diduga hendak melarikan diri. Karung berisi jasad dikira tumpukan sampah. Katim Sus 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya Immanuel Sutijono, menjelaskan penemuan jasad korban bermula ketika warga membakar tumpukan sampah yang telah lama berada di lokasi pada Selasa, 4 Agustus 2026. Saat karung yang ikut terbakar mulai meleleh, warga terkejut melihat potongan tubuh manusia di dalamnya. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas, kata Bregi. Hasil penyelidikan menunjukkan karung tersebut sebenarnya telah berada di lokasi sejak 24 Juli 2026. Namun, karena kawasan itu kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liar, warga tidak menaruh curiga terhadap keberadaan karung tersebut. Pada tanggal 24 Juli, warga sebenarnya sudah mengetahui ada karung di lokasi. Namun karena sering ada pembuangan sampah sembarangan, warga tidak terlalu mempedulikannya, ujarnya. Berawal dari laporan orang hilang. Setelah menerima laporan penemuan jasad, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan AKBP Resa Marasabesi, langsung melakukan penyelidikan intensif. Penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta berkoordinasi dengan Polres Metro Depok dan jajaran Polsek setempat untuk mengungkap identitas korban. Dari hasil penelusuran, polisi menemukan laporan orang hilang tertanggal 24 Juli 2026 atas nama Kunaifi. Penyelidikan kemudian mengarah kepada Saipullah setelah diketahui korban terakhir kali bersama pria tersebut.
Kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwa korban terakhir kali bersama inisial S yang kami curigai sebagai pelaku pembunuhan, kata Bregi. Motif masih didalami. Polisi menyebut hubungan antara korban dan pelaku sejauh ini diketahui sebatas saling mengenal. Sementara itu, motif pembunuhan masih terus didalami penyidik. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan indikasi bahwa pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Meski demikian, penyidik menegaskan hal tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan sebagai motif pembunuhan. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban hanya sebatas saling kenal. Motif pembunuhan masih kami dalami, ujarnya. Pelaku ditangkap di Pandeglang. Saipullah akhirnya ditangkap di Kampung Sinar Laut, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu dini hari.